Hai, apa kabarnya semuanya? Kiranya semua sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan lanjut pelajaran kita pendidikan agama Kristen. Semua sudah siap Alkitabnya? Ya, jangan lupa ya, sama buku kita, buku pelajaran agama kelas 1. Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari baru Tuhan masih beri bagi kami masih hidup, kami diberi waktu untuk melanjutkan pelajaran. Tolonglah kami agar mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau belajar hari ini mengenal keluargaku di buku kita halaman 53 ya. Kita akan baca firman Tuhan Ulangan pasal 5 ayat 16. Dibuka Alkitabnya ya anak-anak. Kitab Ulangan itu kitab kelima. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab kelima di Perjanjian Lama. Kalau buka Alkitab dari depannya itu urutan yang kelima ya. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini perintah Tuhan buat kita, yaitu menghormati orang tua, baik ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua yang lebih tua dari kita, karena kita akan mendapatkan berkatnya ya. Minggu lalu ibu sudah kasih tugas, yaitu menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bagi yang belum mengirimkan, tolong dikirim hari ini ya, karena akan menyusul tugas yang lain. Nah, kita mau belajar mengenal keluargaku. Yang pertama kita akan belajar apa itu keluarga. Di pelajaran tema, anak-anak sudah belajar tentang keluarga kan? Keluarga adalah kelompok yang paling kecil yang tinggal dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Keluarga itu ada yang namanya keluarga inti, ada yang namanya keluarga besar. Keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Mungkin anaknya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Tapi itu namanya keluarga inti. Yang kedua ada namanya keluarga besar. Selain ayah, ibu, dan anak, ada juga kakek mungkin atau nenek yang tinggal bersama kita dalam keluarga. Mungkin ada paman atau bibi, mungkin ada saudara-saudara, sepupu, atau keluarga-keluarga lain. Itu namanya keluarga besar ya. Terus ada keluarga Kristen. Di dalam keluarga Kristen mengajarkan iman kepada Tuhan Yesus, agar semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain, semua percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Di dalam keluarga Kristen juga kita belajar berdoa setiap hari atau setiap saat, belajar membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita kalau kita keliru, yang menasehati kita, yang menuntun kita, yang memberitahu atau mengajar kita mana yang baik, yang perlu dilakukan atau harus dilakukan, dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan. Nah, keluarga Kristen ini dibentuk oleh Tuhan sendiri dengan tujuan supaya keluarga ini mengasihi Yesus seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, yang kedua yaitu mengenal keluargaku. Apakah anak-anak mengenal sudah keluarganya? Ibu berasal dari kota mana atau dari suku mana? Ayah dari suku mana? Atau mungkin ayah dan ibu sama-sama satu suku ya.
Setiap keluarga itu punya latar belakang masing-masing. Mungkin suku asalnya dari mana, budayanya, kebiasaannya, hobinya, dan lain-lain. Anak-anak perlu mengetahui latar belakang kedua orang tuamu. Kalau ditanya, mamamu suku apa, bapakmu suku apa, anak-anak tahu. Ya. Juga mengenal karakter atau sifat kedua orang tua. Ya, mungkin ayahnya lebih tegas, ibunya lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu untuk kebaikan anak-anak. Dan ingat, ayah dan ibu itu pasti mengasihimu kan? Selain mengasihi, dia melindungi, dia juga menyiapkan segala kebutuhanmu. Makanya ayah bekerja, ibu bekerja untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan kita setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan, juga ayah dan ibu atau orang tua kita mengajari hal-hal yang baik. Nah, seperti tadi ibu sudah sampaikan bahwa setiap anggota keluarga itu harus saling menolong dan saling mengasihi. Karena apa? Keluarga yang mengasihi Yesus dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menikmati kebahagiaan atau akan hidup berbahagia. Ya. Makanya kita perlu mengenal satu dengan yang lain, mengenal orang tua kita, kebiasaannya, sukunya, budayanya, dan lain-lain. Yang berikutnya, ya, anggota keluargaku. Di buku kita dituliskan bahwa keluarga adalah pemberian Tuhan yang terindah. Sebab itu setiap anggota keluarga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di dalam keluarga itu setiap anggota keluarga punya perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan apa saja anak-anak? Satu, perbedaan sifat. Ada yang lemah lembut, yang ramah, ada yang lebih tegas, ada yang pendiam, ada yang lebih periang, ada yang suka bercanda, ada yang lebih sopan, dan lain-lain. Itu sifat. Ada juga perbedaan kesukaan atau hobi ya. Ada yang lebih suka berolahraga, ada yang lebih suka menyanyi, memuji Tuhan, ada yang lebih suka banyak membaca, ada yang lebih suka nonton TV, dan lain-lain. Itu perbedaan kesukaan. Walaupun kita bersaudara, tetapi biasanya berbeda ya, berbeda sifat, berbeda kesukaan, dan juga berbeda kebiasaan. Kebiasaan itu contohnya apa? Dia biasa lebih rapi, rumahnya rapi. Ya. Ada yang tidak peduli dengan rapi, ada yang lebih suka agak berantakan ya. Ya mungkin di rumahnya lebih berantakan, tidak disusun rapi, semua barang-barang, mainan, peralatan sekolah, dan lain-lain. Ada juga yang suka lebih bersih. Ada sampah sedikit langsung diangkat bawa tempat sampah, atau langsung ambil sapu nyapu. Ada yang tunggu banyak sampah atau banyak debu, banyak pasir baru disapu ya. Nah, itu kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain sifat, kesukaan, kebiasaan, masih banyak yang berbeda di dalam setiap anggota keluarga ya. Cuma ibu kasih contoh demikian. Nah, mengapa ada perbedaan anak-anak? Kok tidak semua sama? Iya, karena kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya bahwa Tuhan menciptakan setiap orang itu berbeda dan unik, punya keunikan dan perbedaan masing-masing. Nah, karena kita punya perbedaan masing-masing, tidak boleh membuat kita berantem atau tidak suka satu dengan yang lain. Justru karena ada perbedaan setiap anggota keluarga, maka kita harus saling mengerti satu dengan yang lainnya, harus saling menghormati. Nah, di dalam keluarga walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, sifatnya, kebiasaannya, dan lain-lain, tetapi kita harus berusaha supaya keluarga kita hidup rukun dan bahagia. Karena keluarga itu dibentuk menjadi satu kesatuan. Nah, sebab itu
supaya keluarga menjadi hidup rukun dan bahagia, maka semua anggota keluarga harus saling, tadi Ibu sudah sebutkan, saling menghargai, saling menolong, dan saling mengasihi, karena itulah ajaran Tuhan Yesus. Saling mengasihi, menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Maka Tuhan Yesus memberkati keluarga kita menjadi hidup rukun dan bahagia. Nah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Sekarang ada tugas lagi. Tugasnya apa? Tugasnya tidak menulis ya. Tugasnya yaitu menghafal firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Dari Ulangan pasal 5 ayat 16, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Tidak usah buru-buru kirim. Dihafal baik-baik, dibaca berulang-ulang sampai hafal dengan baik, baru divideokan. Berpakaian yang rapi ya. Terserah mau pakai pakaian sekolah atau pakaian gereja boleh, yang penting rapi, dan videonya dikirimkan sama Ibu Adrian. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Baca kembali bukunya karena tidak semua Ibu tulis di slide tadi. Baca bukunya tentang mengenal keluargaku. Baca firman Tuhan yang Ibu suruh, di video kirim ke Ibu Adrian. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang keluarga. Kiranya keluarga kami saling mengasihi, saling menghormati, hingga Tuhan Yesus memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang rukun dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.